Seorang pria ingin memverifikasi apakah pacarnya adalah seorang penggali uang. Sengaja menyembunyikan identitasnya dan mengajaknya makan di warung pinggir jalan. Tanpa diduga, gadis itu bukan hanya tidak menyukainya. Dia selalu memberikan suapan pertama makanan lezat kepada pacarnya dengan sangat hati-hati. Setiap gerakan gadis itu dengan cepat menggerakkan hati pria itu. Tepat ketika dia memutuskan untuk membawa gadis itu pulang menemui orang tuanya. Dan ketika dia mengaku bahwa dia adalah anak orang terkaya. Namun di luar dugaan, mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang pelarian penjara yang kejam di tengah jalan. Kemudian gadis itu segera mengirim pacarnya ke rumah sakit. Setelah sehari semalam melakukan pekerjaan penyelamatan. Meskipun pacarku sudah keluar dari bahaya, namun gadis itu tetap mengabaikan keberatan orang tuanya. Bahkan dengan risiko memutuskan hubungan dengan mereka. Dia pun bersikeras untuk menikah dengan pacarnya yang sedang koma. Ia bahkan melahirkan seorang bayi yang lucu. Untuk mendapatkan biaya pengobatan bagi suaminya yang belum bangun. Perempuan bekerja 3 pekerjaan sehari tanpa keluhan apapun. Bahkan setelah bos perusahaan mendengar tentang dia juga membuat pengecualian dan melonggarkan waktu perjalanannya. Hari ini ketika wanita itu sedang bekerja, tiba-tiba saya menerima telepon dari rumah sakit. Siapa yang bangun lebih dulu? Oke, saya akan segera datang. Wanita menutup telepon setelah menyapa bosnya. Dia bergegas ke rumah sakit, melihat suamiku yang akhirnya terbangun. Wanita itu langsung menunjukkan senyuman bahagia dan terharu. Kemudian dia dengan tegas melangkah maju dan memeluk suaminya erat-erat. Dan pria itu juga belajar dari dokter. Selama 7 tahun ketika saya koma, wanita itu tetap di sisiku di setiap langkahku. Betapapun lelahnya aku tidak pernah mengeluh. Esai pria itu menyentuh sekaligus menyedihkan. Segera buatlah janji pada istrimu. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menderita sedikit pun mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menghubungi nomor telepon ayahnya lagi setelah 7 tahun. Wanita itu pun bergegas pulang dengan gembira. Aku memberitahu ayahku kabar baik itu. Saat ayah saya bersiap pergi ke rumah sakit untuk berobat, tanpa diduga, dia ditangkap oleh seorang wanita. Kemudian dia mengaku ingin menceraikan suaminya. Ternyata pada tahun-tahun ketika suamiku koma, biaya pengobatan harian mencapai 20.000. Tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang saya lakukan dalam sehari. Itu hanya setetes air dalam ember. Jadi dia meminjam uang ke sana kemari dan berhutang banyak. Namun karena dia tidak mengetahui identitas asli suaminya, saya tidak ingin dia berada di bawah banyak tekanan setelah bangun tidur. Jadi saya mendapat ide untuk bercerai. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kreditur datang ke pintu. Menggunakan kenyamanan orang tua untuk mengancam seorang wanita agar segera mengembalikan uangnya. Tapi bagaimana seorang wanita saat ini mampu membayar utang sebanyak itu? Ternyata pemimpin gangster tersebut sudah mengetahui penderitaan wanita tersebut. Tapi dia tetap memilih untuk meminjamkan uang padanya. Di permukaan, dia terlihat baik hati. Titik awal sebenarnya adalah menggunakan ini. Mengancam seorang wanita untuk menikah dengannya adalah hal yang wajar. Agar tidak membuat orang tuaku menderita lagi. Wanita itu terpaksa menyetujui penjahat itu. Di saat yang sama, orang terkaya itu akhirnya menunggu putranya keluar dari rumah sakit. Dan pria itu juga menceritakan kepada ayahnya apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Dan mengatakan bahwa dia akan mengatur pengganti istrinya. Pernikahan megah yang menarik perhatian dunia. Pastor Wenyan juga menyatakan dukungan penuhnya. Keesokan paginya, pria itu bergegas menuju rumah istrinya. Melihat istriku yang sudah mengenakan gaun pengantinnya, dia tidak tahan lagi dan ingin segera membawanya pulang untuk menjalani kehidupan yang baik. Namun yang tidak disangka luan-luan adalah istrinya akan melakukannya. Namun tiba-tiba dia mengeluarkan perjanjian cerai. Kompensasi apa? Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang menyedihkan bersamamu lagi. Bagaimana dengan putri kita? Jangan sebutkan putrimu padaku. Kamu hanya punya satu istri. Dia berumur 6 tahun. Sejak dia dilahirkan, kamu tidak melakukan apapun. Saya masih harus menghasilkan uang untuk mendukung Anda. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Saya tidak ingin hidup lagi. Ayah saya adalah orang terkaya di dunia. Ayahmu adalah orang terkaya di dunia. Apakah Anda percaya hal ini ketika Anda mengatakannya? Ibu. Maka kamu masih menceraikanku. Anda menyerah begitu awal. Saya mengenakan pakaian ini untuk menikah dengan keluarga Su. Keluarga Su. Sukun, keluarga Su. Putra tertua dari grup Su. Tidak ada yang mustahil. Rensing, ayo pergi. Anda harus segera pergi. Jangan tunda lagi perekaman. Pergi dengan cepat. Ayo pergi. Ayah. Ayah. Biarkan saja ayah pergi. Ibu berhutang banyak uang di luar. Saya tidak ingin dia menjalani kehidupan yang sulit bersama kami. Bagaimana jika ayah bersedia menderita bersama kita? Tapi aku tidak mau. Guru, carilah saya. Apa yang terjadi dengan Sukun dari grup Su? Tidak populer. Bantu saya memeriksanya. Apa yang terjadi dengan Meng Jia dalam beberapa tahun terakhir? Liu Ye, saya memohon kepada Anda selama 1000 tahun untuk memutuskan hubungan saya. Aku tidak percaya padamu, orang yang penuh kebencian ini. Saya menuntut seluruh keluarga Anda karena tidak membayar kembali uang hutang mereka. Tapi 1 juta. Masukkan semua keluarga Su. Grup King Yun, terima kasih jutaan. Sebuah pekerjaan dalam hidup ini.
Gunting untuk mimpi. Grup King Yun, keluarga terkaya di Tiongkok. Kelompok yang sedang naik daun. Keluarga Su ini memiliki porsi yang besar. Aku sudah lama tidak mengetahuinya. Grup Su Kun dan King Yun ini berjalan-jalan di pasar malam. Keluarga ini, itu pasti karena Su Kun kirimkan pernikahan sebesar itu. Anda, Tuan Xiao dari grup King Yun, tidak mengharapkanmu datang ke pernikahanku. Ayo, silakan duduk. Kapan aku akan mengatakannya? Adalah menghadiri pernikahanmu. Saya baru saja mengatakannya. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari Nona Meng Ruyan. Nona Meng, saya di sini atas nama Tuan Muda Kongres Rakyat Nasional. Daripada mengatakan ini adalah hadiah ucapan selamat, lebih baik mengatakan ini. Itu kompensasinya untukmu. Tuan Muda yang Anda bicarakan adalah Yuan. Bagaimana ini mungkin? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Apa identitasnya? Putra orang terkaya. Tuan Muda Yuan dari keluarga Yuan. Apa yang kamu katakan? Miliknya. Suamiku selama 7 tahun adalah putra tertua dari keluarga Yuan. Jadi begitu, apakah kamu juga berpura-pura? Berbohong. Mereka menipu keluarga Su kami untuk datang. Putra dari orang terkaya. Putra tertua dari keluarga Yuan. Aku tahu kamu juga seorang anak laki-laki bernama Ren. Undang para aktor. Tahukah kamu, apakah saya kenal King Yun dan manajer tim? Beritahu aku mengenalmu sekarang. Manajer menelepon. Aku benar-benar tidak bisa melihat cahayanya. Kenapa kamu sangat lelah? Maka jangan menyesalinya. Anda tidak bisa kok. Undang saja aktor manapun yang Anda inginkan. Aku tahu dia ingin membantuku. Tapi itu saja. Dia tidak bisa merampokku. Putriku akan menceraikan Ranran. Kenapa dia masih gigih? Masih ingin menyakiti putriku. Apakah kamu tidak cukup berhutang? Suami dari orang yang menduduki jabatannya. Aku tahu. Sebelum menjadi seorang profesional, hanya bekerja paruh waktu yang bau. Saya telah bekerja sebagai profesional selama beberapa tahun. Saya menjadi lebih berani. Tuan Xiao berani menemukan seseorang untuk berpura-pura. Dasar bajingan. Mengapa Abao begitu mematikan? Tahukah Anda tentang grup King Yun? Siapa yang ada di belakang? Itulah keluarga terkaya. Aku juga tidak takut untuk memberitahumu. Zhao Coral, manajer grup King Yun, segera hadir. Zhao Karang, permisi. Saya tidak tahu anjing penjaga seperti ini. Anda berpura-pura menjadi ketua grup King Yun. Ubah aku lagi mulai sekarang. Bahkan tidak ada tempat untukmu. Kamu sudah mati. Bahkan di belakang. Dukung bos baru Anda. Mereka juga sudah mati. Seng Xuan ini. Bagaimana Anda mendapatkan nama Anda? Yaitu, bagaimana dia bisa temukan seseorang untuk berpura-pura menjadi ketua grup King Yun. Anak perempuan. Apa yang harus saya lakukan? Anak perempuan. Anda mengumumkannya sekarang. Putuskan semua hubungan dengan kemanusiaan. Kamu sangat menderita demi dia. Saya tidak bisa terlibat dengannya lagi. Nona kecil. Kemana perginya umat manusia? Tuan Muda Ren sedang dalam perjalanan ke sini. Gunung uang tunai dan emas ini. Hanya apa yang dia berikan padamu. Kompensasi pertama. Ditunggu kedatangannya. Anda akan menjadi lebih dari 10.000 orang. Itu. Saya Ketua Xiao King Yao. Biarkan aku datang dan menjemputmu. Tuan Muda kami tidak tertarik mengetahui nama Anda. Bagaimana persiapannya? Siap. Zan Lu. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Tapi bicara omong kosong akan membunuh orang. Mulai dari hari ini, saya nyatakan, semua aktor yang berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, tinggalkan saja. Bagaimana? Kalian semua takut menghina grup King Yun. Itulah yang terjadi. Manajer Zhao, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Orang di belakang mereka, dia pecundang yang menyebut nama orang. Nama belakang orang ini, tidak hanya menginstruksikan mereka meniru identitas ketua grup King Yun. Ia juga mengaku sebagai putra sulungnya. Anda mengatakan ini. Menurut saya, seseorang menamai sampah ini. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Apakah itu peniruan identitas? Nanti, Anda akan tahu. Kematian sudah dekat. Beraninya kamu berbicara kasar. Sampah itu dengan nama belakang. Saya menyelidiki dengan jelas. Dia hanya satu. Berbaring di tempat tidur selama 7 tahun. Hanya keadaan vegetatif. Bagaimana dia bisa? Pemuda tertua,